wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, senaran para pemudi sepuh senang orang kali anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Payus terpantas kang urang sana manjatkeun puji rawuh syukur karena urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala parantos dipaparin pirang-pirang kanikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta afiatna. Alhamdulillah eta mah pirang-pirang nikmat diparinkeun ku Allah ka urang sadayana, ku urang sadaya dianggo bisa nangkorkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Di antawisna alhamdulillah dina saat anu ayeuna urang sadayana nuju ngalaksanakeun saum Arafah penyampaiannya. Mudah-mudahan tiasa ngahapus dosa urang sadayana anu sataun kapengker sareng sataun anu baris sumpi. Dilanjutkan ku urang sadayana nuju nikreh nyeureuyeuh milarian ilmu kanggo bakal di alam dunia samperin jaga di akhirat. Emut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabai jamakna anu nempuh milari ilmu maka ku Allah Subhanahu wa taala baris digampilkeun jalan ka sawarga. Mudah-mudahan tarekah usaha sadaya tinakanan nalika urang sadayana dipudut ka Allah Subhanahu wa taala digampikeun lebet ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sadayana nuju sarawung aya nanti. Aya henteu pada ibu-ibu mah nya. Sapali. Ibu kali bapak alhamdulillah dina kesempatan ayeuna urang sadayana kasumpingan di Dewan Hisbah, anggota Dewan Hisbah Al-Ustaz Rahmat Najib anjeunna teh salah sawios putra ti Al-Ustaz Ahyar Syuhada. Ahyar Syuhada sami anjeunna sebagai anggota Dewan Hisbah kapungkur mah linggihna di Cibabar Cianjur. Ayeuna payanten janten mudir di pesantren Persatuan Islam Bojong Soang. Rupina sate acan karena anu dibaris di Pak Ustaz aya sabaraha anu balik ke Singkeuring anu kahiji rupina payanten insyaallah urang sadayana enjing baris ngalaksanakeun penjembehan hewan kurban. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin kalancaran dina segala rupi.
Oke, insyaallah enjing ibu bapak sadayana bade ngalaksanakeun sholat Idul Adha mangga eta mah upami ibu-ibu anu sepuh urang kali ya diusahakeun paeutna angkat ka lapang kanggo mensiarkan ajaran Islam. Alhamdulillah oke, paetan pimpinan cabang sudah menyediakan hewan kurban dan alhamdulillah dari 65 ekor yang disediakan pimpinan cabang sudah keluar 60 ekor yang mudah-mudahan hasilnya itu untuk meneruskan pembangunan yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Alhamdulillah paetannya sok sanas naon gitu sakedik adi pikir-pikir yang mana alhamdulillah katinggal we itu Bapak Ibu sadayana. Tateman kitu mangga paetan bapilih Bapak Ibu sadayana anu gaduh kaluasaan tina hartana kanggo neraskeun pambangunan kantor cabang gedung dakwah PC Pempet mangga tiasa pangasimkeun langsung atapi ka bendahara. Kali tieta dupina paetan sabadana urang sadang ngalaksanakeun Idul Kurban mayeunan deui dina sasi Juli teh kaping 12, 13, 14 Juli urang sadang bari ngalaksanakeun rihlah jam ya kitu teh. Insyaallah itu ya pangosan alusan ujunan sebudin sumangga ka anu teu acan daftar saenggalna kaping 1 Juli pemotretan di Robihnya terakhir pendaftaran teh kaping 1 Juli 2024 gitunya. Nah kita dufina paetan informasina tatu mali paetan Bapak sadayana waktosnya rek kasian ayeuna tos nuduhkeun tabuh genep langkung 20-an nya. Supados Bapak Ibu sadayana laluasa dina ngupingkeunana kaping sabaraha insyaallah paetan informasi deui kanggo jihad di Palasari Ahad ka-4 kaping 23 Juni insyaallah Pak Ustaz Deni Solihedin SAG MSI oke kaping 30 Juni na halus satu di Pancaina berguna informasi Bapak Ibu sadayana tumalik parantosono ka Ustaz oke Ustaz parantos sumping kita di malah anjeunna nyedepkeun kedah tabuh genep saparapatek prum cenah kitu maka supados waktos biasa dimanfaatkan dan efektif simkuring nyanggakeun ka Ustaz waktos sedang tepatna kanggo maparin tausiah ka jamaah anu aya di lapang id PT Karsis Pempet waktos tempat ka sanggakeun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda
huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatul iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimahumullah. Masalah yang akan kita bahas bersama pada kesempatan ini adalah tentang perhitungan tahun Qamariyah dan tahun Syamsiyah. Tadinya mau masalah kurban, kan kurbannya besok. Kemudian masalah saum, sekarang sedang saum. Di dalam Al-Quran, silahkan dibuka kalau tidak ditaruh. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'an. Dan mereka Ashabul Kahfi itu tinggal di gua selama 300 tahun ditambah 9. Sekilas kita melihat bahwa seperti ada keraguan. Yang benar itu 300 tahun atau 309 tahun. Kalau dihitung dengan tahun Syamsiyah yang kita kenal dengan tahun Masehi itu 300 tahun. Tapi kalau kita hitung dengan Qamariyah atau bulan Hijriyah itu 309 tahun. Ayat ini pun menjadi mukjizat kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang tidak bisa menghitung tapi menyatakan Ashabul Kahfi itu tinggal 300 tahun ditambah 9. Tentu ini bukan pemikiran beliau, tetapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun pada zaman modern sekarang yang sudah menghitung dengan berbagai alat ya, dengan berbagai metode, kita namun bahasa Indonesia teh ya tidak lah, tidak ada perhatian dengan ayat ini. Tapi kalau kita perhatikan, justru di sini ada mukjizat. Benar-benar Al-Quran itu mukjizat dan benar-benar perhitungan Rasulullah SAW itu akurat. Dalam 1 tahun perbedaan antara Syamsiyah dengan Qamariyah atau Masehi dan Hijriyah itu selisihnya berapa hari? Ada yang 10, 11, 12 hari. Lebaran 10 Dzulhijjah itu bertepatan dengan tanggal 17 Juni. Ya besok ya. Sekarang 16 ya. 17 Juni. Dikurangi 10 berapa? Hah? Dikurangi 10 7 ya. Rata-rata 11 ya. Tadi kan disebutkan 10, 11 atau 12. Maka kita tahu Idul Adha tahun depan antara 5, 6 atau 7 Juni. Kalau Idul Fitri kemarin Masehinya tanggal berapa? Tanggal 10 April. Untuk ibu-ibu persiapkan dari sekarang.
tahun depan itu tanggal 31 Maret Idul Fitri teh. Oh, ini pada siap-siap ya ini. Ya ibu-ibu kompangan. Kalau kita melihat ke belakang, nah ini ada perubahan. Sebab ke belakang itu kita punya amanah Islam, ya. Sudah pada punya amanahnya? Wajib. Kita punya amanah Islam, tetapi kadang-kadang kita menunggu ya. Tapi alhamdulillah sejak tahun kemarin kriteria yang dikeluarkan oleh Badan Hisab dan Ru'yah bukan disesuaikan, sama dengan Persis. Jadi ke depan tidak akan berubah, insya Allah. Dan nanti juga Idul Adha tahun depan itu 6 Juni dan Idul Fitri 31 Maret. Jika selisihnya kita ambil 10 hari ya, 10 hari. Silahkan motret, silahkan pakai kalkulator. Ya, sekarang ini untuk membuktikan kebenaran Islam. Misalnya 10 hari. Kalau 1 tahun 10 hari, 10 tahun berapa? 100 hari, 10 tahun. 100 tahun 1000 hari. 300 tahun 3000 hari. 1 tahun komariah itu 1 tahun berapa hari? 365. Itu Masehi. Kalau Hijriah berarti 355 ya. Ulang lagi ya. Tadi di matematik teh. Nah, cara perlu hitung ngaji teh ajib. Saya ingat almarhum Ustaz Haji ahli hisab itu. Jika 1 tahun 10 hari, 10 tahun 100 hari, 100 tahun 1000 hari, 300 tahun 3000 hari. Silahkan cek. 3000 dibagi 1 tahun itu 355. Badek sok satu. Oh, ini mau berapa? Mangga hasilnya sabaraha? Ayo tuh. Kedai anu ngitung. Barang pasti tekan minta pelit. Itu sendiri. Hah? 3000 hari ya. Dibagi 1 tahun ke 355 hari. Berapa? 365,5. Ulangi lagi. 1 tahun Masehi itu 365. 1 tahun Hijriah 355. Jadi 355 hari 1 tahun. Ingat kita Hijriah sekarang, ya. Nah, 3000 dibagi 355. 8,5. Kita mau pakai itunya 8,5. Iya, 8 berarti 8 tahun lebih ya. Sekarang 330. Kan tadi selisihnya 10 hari. Ya. Sekarang selisihnya berapa? 11 hari. Kalau selisihnya 11 hari berarti 3.300. Terus tadi mah kan selisihnya 10 hari 3.000. Sekarang selisihnya
11 hari jadi 3.300 dibagi 355. Silakan. 9,3. Tadi 8 lebih. Atau sebut tadi dulu. Atau ibu mengetang. Saya tetaklin. Jadi kalau 10 hari selisihnya 8,5 dibulatkan ya. Kalau 11 hari 9,3. Nah, Rasulullah sudah lebih dulu menyatakan 300 kalau Masehi, 309 kalau Hijriah. Udah mah karek iman eta gereja. Ada orang ahli matematik masuk Islam gara-gara ayat ini. Ini seperti tidak jelas. Ini 300 tahun atau 309 tahun. Setelah dihitung, Nabi Muhammad tidak pakai kalkulator. Ya, pada memang pakai kalkulator ke salah kene. Ini membuktikan bahwa ayat Quran itu dari Allah dan Nabi Muhammad SAW berani menyatakannya. Kumangke, pokoknya mah 300 dan 309 tahun. Rasulullah dengan tegas dan mantap menyatakan itu ketika ditanya. Itu karena wahyu, karena beliau yakin apa yang dikatakan oleh Allah itu benar. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Kemudian orang-orang berpikir Muhammad itu kan tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung, tidak bisa cari hitung. Padahal cari hitungnya baca tulis hitung. Tapi mengapa ini tepat? Masuk Islam, orang masuk Islam tidak tepung sing hitung. Tetapi biasanya orang yang begitu imannya lebih mantap daripada kita. Sebab dia itu yakin masuk Islam teh. Ada ulama masuk Islam kaidah ilmu bapak Islam. Ya, kita tidak pernah memilih Islam atau Kristen, tidak pernah. Kita kembali ke Komariah. Yang kedua, bulan Islam itu ada bulannya. Ada bulannya. Kan setiap bulan ada bulan purnama ya. Wetannya kan itunya. Nah, bulan purnama maghrib biasa. Bulan purnama tanggal berapa? Dan apa teh tahu? 14 ya. Bulan caang bulan. Saya tanya bapak-bapak ibu, kalau bulannya setengah tanggal berapa? 7. Mun aya kalau di pasiangan dia. Kalau bulannya setengah, terlihat setengah itu tanggal 7. 7 kali 2 itu 14. Setengah itu ada 2. Satu kadang-kadang di sebelah timur, satu di barat. Tanggal berapa lagi setengahnya? Aduh, dia menayah dia menayah. Tanggal berapa? 21. Mengapa tadi 14 dibagi 2 dikurangi 7 tiasa, 14 tambah 7 itu tiasa? Nah, tanggal 21 setengah lagi ya. Kemudian makin tipis, tanggal 28 itu tipis, tanggal 29 hilang. Diteng di barat, ditoong gitu. Ternyata tidak ada dan tidak terlihat. Berarti bulan ini 30 hari. Upami ditoong geningan aya berarti
bulan itu 29 hari. Kata Rasulullah 1 bulan itu beliau pakai tangan begitu ya, 3 kali hakada gitu. Kemudian yang itu berarti 30. Kemudian beliau mengulangi lagi hakada, 1 jarinya dilipatkan, berarti 29. Berarti maaf ya, jari Rasulullah sama dengan jari kita. Kalau bulan Juni ada bulannya? Tidak ada. Karena itu kalender yang sesungguhnya adalah pengamatan kita terhadap bulan. Dan orang Arab sudah tahu dengan kali bulan, oh tanggal 10, orang Arab sudah bisa menghitung. Kapan Nabi Muhammad lahir? Oh tanggal 12 Rabiul Awal. Melihat bulan, hari Kamis nyetak kalender. Ada kalendernya, oke. Tapi sebetulnya kalender Arabnya sudah ada. Kalau seperti bulan Masehi itu melihatnya dari bintang, gugusan bintang. Dalam bahasa Arab sebetulnya dalam Quran abuj, tinggal gitu tak. Si titik-titiknya teh sebelah selatan, sambung-sambung ke, sila cuma iya mah, Tapi makin tipis, oh ini tanggalnya tidak terlihat. Tapi kalau bulan tanggalnya terlihat, jadi biasakan ya. Nanti tinggalin, kurang apa nanti? Oh, tanggal 14 sudah ingat itu. Setelah melihat bulan. Selanjutnya, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Firman Allah, sesungguhnya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Allah menetapkan itu ketika Allah menciptakan langit bumi. Langit itu matahari masuk, bulan masuk, bumi. Ketika setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan 1 tahun itu 12 bulan. Jadi 12 bulan itu sanesti kalian ngerti ulang sanesti Allah gitu teh. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Ini ketetapan Allah tadi fi kitabillah. Saya mau tanya lagi, tidak ada hadiah ya. Siapa yang memberi nama Muharram, Safar, Rabiul Awal? Saya tanya siapa yang memberi nama itu? Ada yang jawab? Tidak tahu. Hadiahnya 1 amanah. Jawab sajalah. Tidak ada yang jawab, tidak ada yang berani. Yang memberi nama itu adalah Allah. Yang memberi nama itu adalah Allah. Sehingga ada kata Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan haji. Allah yang memberi nama. Kepada siapa Allah mengajarkan nama itu? Nah, ini mau jawab. Kepada siapa? Kepada siapa Allah mengajarkan nama itu? Kepada Nabi Adam. Nabi Adam tukang bikin kita inanya kasawang
Maaf ya, saya bukan mengajari, tapi saya ingin menegaskan dan mereview gitu. Tapi ternyata baru tahu. Firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, setelah Adam diciptakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajar kepada Adam al-asma'a, nama-nama, kullaha, semuanya, semua nama. Dalam terjemahan Depagma, nama-nama bendanya di kurungan berarti teryakin ya saudara. Nama semua, nama apa? Nama benda, nama tempat, nama waktu, nama isyarat, sehingga Nabi Adam mengerti, tinggallah kamu di surga. Berarti tahu nama tempat ini surga. Nama pekerjaan, tinggallah, berarti Nabi Adam tahu apa arti tinggal. Nabi Adam juga tahu makanlah, jangan engkau dekati. Itu kata-kata bahasa apa? Kata-kata kerja itu. Nabi Adam tahu. Isyaratnya pohon ini. Teman-teman. Termasuk nama hari. Yang pertama Al-Ahad, Al-Isnin. Itu sejak zaman Nabi Adam diajarkan. Karena itu tidak ada perbedaan. Nanti orang tadi ganti. Saban jadi wah. Kodah jadi api pedah kejepit senang pilu pikir dan pilu ada api. Kembali ayo sawung sawah menyawalan mensawung hapit. Dan nama-nama bulan itu dikenal sejak zaman Nabi Adam. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu kaget. Abdi oge terang nanti tahun 1319. Jadi setelah melihat tafsir. Malahan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam firman Allah minha arba'atul hurum, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, az-zamanu qad istadara ka hayati yauma khalaqas samawati wal ard, as-sanatu 12 syahran minha arba'atul hurum. Salah satu mutawaliyatun, ada 4 bulan yang haram. Tah, ini mah melalui apanya? 4 bulan teh naon wae? Apa? Naon wae bulan? Ngacung mah. Ya, bulan apa? Kata Mas Andri, kami terang apa? Apa? Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Sabda Rasulullah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadah wa Sya'ban. Rajab antara Jumadah, urang dibaca Jumadinya. Jumadi mah urang teu karega. Tinggal di amanah Jumadi bukan pangingalikeun sekolah sakit ya amanah tuh. Saya tidak ada amanah itu. Jumada. Sama Rasulullah Jumada. Dan Muharram ini nama Al-Quran Al-Muharram. Rasulullah menyebutnya begitu. Antara Jumadah dan Sya'ban, Jumadah akhirah atau
atau Jumadah Tsaniyah. Kalau Rabi'u Tsani, kalau Jumadah. Jadi tinggalnya upami eta Jumadi rapor kami tahun lain digantos kami kan. Tinggal dia karena ada ayatnya kami di masjid mah ayat itu. Umat Islam kita wajib hafal bulan-bulan Hijriyah, wajib. Upami itu apa teh doraka, gitu kan? Kalau wajib ya, itu. Kalau tidak hafal berarti doraka. Sanes kadang abdi anu nyata amanah sanes. Keamanan kan jadi salah. Mengapa wajib? Sebab ada bulan yang haram. Berarti kita harus hafal yang haram. Babi diharamkan, kan hafal babi. Darah diharamkan, kita hafal. Darah kena rumah, bangkai kena rumah. Kalau tidak hafal nanti kita bisa terjebak. Babi haramnya haram tidak ada lagi mengrain saya mah. Sapi penaik tuh. Sapi cerai. Namanya kata apa kayak? Maaf ini ya kurang tahu ini. Ayat itu apa karena bid'ah. Tapi khutbahnya awas itu bina, kul bid'atin dollar. Beri mudah gitu Pak. Soal kumaha kira-kira. Hadis sama-sama dengan kita. Sesat, yang sesat masuk neraka. Tapi tidak apa kan bahaya. Kalau kita firman Allah ini firman Allah ya dikuatkan dengan hadis Bukhari tadi. Fihi arba'atun minha arba'atun huruf. Ada 4 bulan yang haram, tapi kita tidak tahu. Hanya beberapa. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ada lagi bulan haji, al-hajju asyhurun ma'lumat. Cenah bulan naon tah? Haji itu pada bulan yang ditentukan atau bulan itu. Naon bulan naon haji? Dzulhijjah jelas. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sehingga ada orang yang berangkat untuk niat haji. Dia datang ke Mekah itu untuk melaksanakan umroh yang kaitan dengan haji kita. Itu harus bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai tanggal 7. Sampai tanggal 7. Sebab tanggal 8-nya mulai haji. Karena itu jamaah haji dari Indonesia diberangkatkan pada bulan Syawal. Gelombang pertama Dzulqa'dah. Untung kita berada di Indonesia. Sebab aya nu ngabejaan. Ayeuna teh Ramadannya. Saya punya kawan kenalan yang ada di luar negeri Hong Kong. Tanya, Ustaz cenah ari di Ramadan iraha ayeuna geus tanggal 5 cenah. Cenah. Urang teu puasa. Sebab tidak ada yang memberitahu. Itu negaranya kan negara kafir. Orang ini negara Islam. Hanya saja di kita ada kementerian. Hanya saja di Indonesia ada persatuan Islam medianya. Ada pengajian. Di tempat yang lain tidak ada pengajian. Tidak ada itu, kalendernya juga tidak ada. Mereka juga tidak tahu kalau para TKI yang bukan ke Timur Tengahnya, seperti ke Hong Kong, ke Cina itu, ke Hong Kong dan yang lainnya itu mereka tidak tahu tanggal berapa. Waktu ini kata apa? Ini Idul Adha besok. Sebab tidak ada yang memberitahu. Kalau kita ada yang memberitahu kan, kalau zaman ini cuma di WA, ingat besok saum Arafah, ayah malah di kamari hari ini saum Arafah tersembunyi di Sukai. Ustaz cuma di Arab,
jamaah haji sarau om gitu mah. Jamaah haji tidak boleh sahur tanggal 9. Kita yang dihadirkan kaum. Hadirin wa imam rahimakumullah. Apa yang diharamkan pada bulan haram itu? Nah, perang. Nah, Quran ayat sabaraha surat naun so. Kan? Tidak boleh memburu, maka jamaah haji yang sudah ihram tidak boleh berburu. So, gitu ya namanya. Tidak boleh apa, haram apa. Dilanjutkan ayatnya coba. Firman Allah, "Zalikad dinul qayyim." Itu adalah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri sendiri. Itu yang diharapkan. Dan diantaranya perang itu berbuat zalim. Kan perang membunuh. Walaupun membunuh musuh tidak boleh. Jangan menganiaya dirimu sendiri. Nah, sekarang kan bulan haram ya. Ya kan begitu. Bulan haram. Mengharam bulan haram. Jangan berbuat dolim. Sebenarnya berbuat dolim kapan saja tidak boleh. Tapi bulan haram tidak boleh pisan. Seperti halnya kepolisian menetapkan aturan yang berkendaraan motor harus pakai helm standar, numpak mobil perlu pakai sabuk pengaman, menilit-ilitan bahwa surat-surat penting ya, surat-surat kendaraan kan gitu ya. Itu berlaku untuk setiap kita mengendarai kendaraan. Tapi kepolisian dan dishub juga TNI biasanya ada operasi gabungan, ya, operasi gabungan. Biasanya bulan September atau bulan yang ditetapkan. Diumumkan dibebas dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ada operasi patuh atau operasi gabungan. Tah dirinya mah teu meunang pisan melanggar, malahan teu tiasa cincai. Melanggar dirinya cincai 20.000 mah diterima. Lain kata CCTV. Tapi kalau bulan biasa, saya sering melewati sini. Setiap bulan saya lewat sini. Kurang pemumput mah tuh hebat. Karena anak hewan mah tidak apa. Terang ditewa. Teteh hebat orang pemumput. Di Bandung menunggu tak setewa tapi itu. Jadi maksudnya begini, harus tetap taat mengikuti aturan lalu lintas. Tapi pada bulan gabungan harus pisah, sebab nanti ditindaknya lebih. Kira-kira seperti itulah. Kita setiap saat tidak boleh berbuat zalim. Tapi pada bulan haram tidak boleh pisan. Tidak boleh pisan teh. Bahasa di sana teh. Sangat tidak boleh dilarang keras. Bukan tidak boleh sekali, itu 2 kali. Karena betul menang pisan. Nah, kadek berbuat zalim tidak boleh. Zalim itu ada 3. Haji nama zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah itu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirkun itu kezaliman yang besar. Mengapa disebut zalim? Itu menyakiti Allah. Allah yang memberi makan, memberi hidup,
memfungsikan organ tubuh kita, kan jantung kita, paru-paru tidak berhenti, darah terus mengalir. Nanti Allah pengerang matos kuang langsung sare kata Nabi, izin istirahat. Pekerjaan Allah tidak berhenti, difungsikan oleh Allah. Kita diberi oksigen, sekarang oksigennya gratis dari Allah. Kita diberi cahaya matahari gratis, semuanya gratis dari Allah. Kali-kali kita jelema teh minta kepada selain Allah itu muslim. Namun tak kali-kali bahasa Indonesia. Saya maaf ya dengan bahasa Indonesia, sebab ini ada isu ini kan ke luar negeri juga. Ya dulu kan usaha seperti ini kan bisa sampai ke luar negeri. Ada yang protes, Ustaz kuno bahasa Sunda gitu. Kenapa dengan tidak bahasa Indonesia saja? Makanya sama. Orang Indonesia tidak apa kali-kali dia itu minta kepada selain Allah, kan kurang ajar. Diberi dahan ku emak, diberi jajan ku bapak, dititah hara rese, tapi digerwan ku baturan anak. Kari-kari itu kan kurang ajar. Tiba-tiba bolehlah, tiba-tiba mendadak, ujung-ujung tiba-tiba. Nah, saya tidak akan membahas tentang sini. Yang kedua, zolim kepada orang lain. Biasanya siapa yang suka zolim kepada manusia atau kepada orang lain? Biasanya. Oh, dipikirkan tidak? Biasanya zolim siapa? Yang suka menganiaya orang lain siapa biasanya? Hah? Penguasa. Apa mungkin namanya enak kuasa? Tina ONH jadi OHN. ONH naon? OHN. Kita kumaha urang we. Itu ta. Ayeuna nu boga imah ge kudu nabung. Tabungan naon? Sini mah. Mengapa berbuat seperti itu? Dia puasa. Apalagi bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, gede pisan dosa nanti. Kita kadang-kadang berpuasa seperti itu ya. Nah, saat puasa biasanya kita mendolimi orang lain karena kita punya badan yang kuat, kita memukul orang lain. Karena kita punya pengaruh yang kuat, kita menghina orang lain. Sabda Rasulullah SAW, nanti di akhirat orang-orang yang tertindas itu dosanya akan ditanggung oleh orang yang berbuat zalim. Dosa nanti aja mun kabayar. Kalau tidak terbayar, pahala yang berbuat zalim itu dilimpahkan kepada. Dalam hal ini yang zalim itu ya sebutnya pelaku, yang dizalim sebutnya korban. Kita mau memilih korban atau menjadi korban atau jadi pelaku? Ini maaf, kaitan dengan kurban ya. Ini kebetulan kaitan dengan kurban. Kan kita tahu Habil itu mau dibunuh oleh Kabil ya. Karena kurban Kabil tidak diterima, padahal Qabil itu diterima. Qabil kurban Qabil tidak diterima, kurban Habil diterima ya. Itu kedua-duanya kurbannya kambing, sanes apa sayur dan buah sanes kambing, tapi tidak diterima. Kemudian Kabil berkata, la'aktulan naka, cek budak pesantren, la'na tauhid, nun yang tauhid. Kalau bahasa tulisan dalam terjemah pasti aku akan membunuhmu, itu la'aktulan naka. Tapi itu bahasa Indonesia. Kira-kira aku bahasa Sunda, kunaon, kumaha hek bahasa Indonesia.
Sekarang siapa ini? Eta bahasa Sunda berbeda. Saya pasti akan membunuhmu. Terkenai padahal sudah pakai siang. Apa kata Habil? Kata Habil begini. La in basatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul dzalimin. Bahasa Sundanya, lamun akang ngomong-ngomong leungeun rek rehan abdi mah ngalawan ngangkat leungeun dia moal sakit mun urang tambahan lain itu ani. Nah, eta urang saya eta lain itu ani. Nah, eta memang itu Habil juga. Tapi saya takut kepada Allah. Ini uridu, aku ingin sekali antabu aku kau menanggung biismika dosamu, biismi wa ismika dosaku dan dosamu. Itu kesolehan Habil. Tidak menggerakkan tangan sedikit pun Habil. Dia memilih menjadi korban daripada pelaku, sebab dia tahu kalau korban itu akan ditanggung dosanya kepada pelaku. Mau jadi korban, mau jadi pelaku, pokoknya jangan jadi pelaku dan jangan jadi korban. Kalaupun ada orang yang menghina, yaitu dolim kepada orang lain. Yang ketiga, dolim kepada diri sendiri. Dolim kepada diri sendiri, mah berbuat dosa sendirian tanpa melibatkan orang lain, tanpa merugikan orang lain. Kalau pada zaman dulu orang yang berbuat dosa atau orang yang ingin bersih dari dosa mudah, tinggal cicingnya di iman di kamar, wah ya dosa. Tapi zaman sekarang dosa teh dianturan, dianturkeun. Saya kalau mau cari kali, kita laptop, baik gambar eta, rek dipitukeun, tolong, dia mau jadi sama bapak-bapaknya, dia barudak gitu, tapi keamanan gitu tuh, jadi apa? Ulang tuh. Nah itu dosa pada zaman sekarang kan ada yang cicingnya budak terbagi cicingnya di kamar batin gitu tinggal klik atuh berat itu dosa. Pada bulan haram temenang pisan. Kadek beruntunglah bapak-bapak ibu-ibu yang gaptek. Gaptek itu naon? Gaptek itu naon? Gagap teknologi itu bisa keluarin HP aja kau punya muka itu beruntunglah. Bahkan kalau sok buka itu dia lebih ke rahasia batul tak kita dosa. Kadek bulan haram tidak boleh bisa gitu ya. Dan semua itu nomor satu musyrik, nomor dua berbuat zalim kepada rakyat atau kepada bawahan, yang ketiga membuat dosa sendiri, itu akan merugikan diri sendiri. Nah, itu perlunya kita tahu bulan haram. Kadek harus saling mengingatkan. Sekarang bulan haram, biasanya raja tara kaya tara kakemot non bahasa Indonesia tara kakemot. Kali-kali juga kemot. Ada bukti bahwa Nabi Adam itu diberitahu itu tentang nama-nama itu. Dan ternyata hanya Nabi Adam.
Jin tidak diberitahu, malaikat tidak diberitahu. Tapi kalau malaikat tahu bulan haram, nanti kan yang mencatatnya, yang mencatat. Tapi malaikat dan jin tidak tahu nama-nama benda, nama-nama makanan. Kenapa mereka tidak tahu? Dan mengapa mereka tidak diberitahu oleh Allah? Kira-kira jawabnya apa? Karena mereka tidak berkepentingan. Jin ke aparat katu, cara sih kan? Dan bapak-bapak kita apa? Sebab kita berkepentingan dengan katuncal jinten tuh. Belah imah obeng tangan bangun oleh. Mengapa manusia harus diberi ilmu? Sebab manusia banyak kebutuhannya. Harus diberi nama. Coba ibu-ibu pami ngajar masak, kak gadis anak gadisnya kalau tidak pakai nama kumaha? Pakai eta tuh, lu ieu lain dari eta itu, cenah bintang sakumaha sataeun cenah gitu. Kita mah pakai uyang setengah sendok. Nah, ulaan cenah ieu sendok kan beres aya nama-nama. Jin mah teu apa ada namanya sebab tidak ada. Jin mah cara masak, cara ngopi, cara ngoe, cara pakai baju. Baju lagi dipakai ke orang, celana dipakai ke orang. Celana mau? Upami jin kalau pada hadir gak hadirnya sabagi orang di nakula gasek ya. Karena itu malaikat merasa cemburu, mengapa Adam diberitahu sedangkan saya tidak diberitahu? Nah, itu kelebihannya. Memang ngebahasnya bab ilmu ya. Kelebihannya seseorang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Malahan ada sebuah keterangan orang yang berilmu kesare lebih ditakuti oleh setan daripada orang yang beribadah. Jadi di masjid saya dua, saya hiji, dua salat hiji, setan disiru dengan saya, bogaya itu nyekek saya. Kelebihan ilmu. Nah, kita bahas tadi saja lah, warna ringan ini. Dalam sebuah keterangan dari tafsir Abdul Mansur, jadi tafsir Abdul Mansur itu kalau mengungkap kata, mengungkap nama-nama itu dilihat di sana. Artinya Al-Asbahani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya hari Asyura adalah hari Allah menerima Nabi Adam. Tuh, tanggal 10 Muharram itu Nabi Adam diterima oleh Allah. Hari berhentinya kapal Nabi Nuh tanggal 10 Muharram di Bukit Jud. Kira-kira di mana Bukit Jud deh? Di Pangalengan sini deh. Bukit Jud itu di Yordan. Dalam Quran surah Al-Isra di sana disebutkan bahwa Nabi Adam, Al-Isra As-Saffat juga di sana disebutkan ada turunan Nabi Nuh. Wa najjaynahu wa ahlahu minal kardil adzim. Kalau dalam surat Isra ada turunan Nabi Nuh. Siapa Nabi Nuh yang terkenal namanya? Pasti ada. Ada lagi yang terkenal. Syam. Karena itu orang Yordan, Urdun Asyamiyun. Kami keturunan Nabi Nuh. Jadi kalau kita ke Yordan itu Asyamiyah, bukan Asyamiyun. Urdun Asyamiyah. Dan kita mengetahui Syam itu ketika Rasulullah suka dagangnya atau dihelatasi Taiwas itu Syam dan Yaman. Nah, pada keterangan ini dari Abu Hurairah tahu saat dari mana ya kalau bukan dari Rasul. Itu Nabi Nuh berlayar di sampai Bukit Jud. Malahan ada keterangan lain yang menyebutkan
Nah ini dari Rasulullah. Qala Rasulullah SAW fi awal yaumin min Rajabin raqiba Nuhun as-safinata. Di awal bulan Rajab, nah berarti Rajab itu sudah ada sejak dulu ya. Di awal bulan Rajab Nabi Nuh mulai berlayar. Pada bulan Rajab, fasoma huwa wa jami'u man ma'ahu. Maka Nabi Nuh saum pada bulan Rajab dan orang-orang yang besertanya. Wajarat bihimus safinatu sittata ashur. Kemudian si kapal itu berlayar selama 6 bulan. 6 bulan berarti akhirnya di Rajab. Muharram, Rajab, Syaban, Ramadan, Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, Muharram di awal Muharram. Fasoma Nuhun wa amara jami'a ma ma'ahu min al-wahsi wad dawabi fasomu syukran lillah. Maka Nabi Nuh saum, orang-orang yang bersamanya juga, binatang-binatang juga saum pada tanggal 10 Muharram. Ini kaitannya dengan Muharram. Saya menyebutkan demikian itu karena untuk menegaskan bahwa bulan-bulan ini sudah ada sejak zaman Nabi ada. Kapan bulan Hijriyah ada? Dulu ketika zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah mengirim surat ke para gubernur. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari menerima surat pada bulan Sya'ban. Abu Musa al-Asy'ari menulis surat lagi jawabannya kepada Umar bin Khattab. Iya teh cenah bulan Sya'ban tahun ini atau bulan Sya'ban tahun yang lalu? Karena tidak dicantumkan tahunnya dan memang belum ada tahunnya. Sedangkan informasi pada saat itu secepat transportasi. Kalau sekarang kan informasi mudah ya. Ketua BIN dakwah oke, teguh sifat kada rompok. Nah ya, namanya simbolik kali itu zaman sekarang. Kalau dulu secepat transportasi. Gimana sampai pada curhatnya yang dari hati? Saya dulu di asrama Putra Ustaz Abdullah Green. Orang-orang sudah pulang libur. Saya sendiri di asrama dalam keadaan Green. Kemudian saya kirim surat ke orang tua saya. Titipkan Pak, masukkan ke kantor pos. Seminggu berikutnya bapak saya hadir datang dengan ibu. Saya sudah sembuh. Datang jadi hati. Ulang cenah gering naon. Pemimpin nyuratan lima, bapak pun bilang nyuratan lima agak 2 minggu. Jadi berapa jadi hati kan kalau anak-anak mah kalau sakit ingin diperhatikan oleh orang tua ya. Jadi terus cabul kakak datang menjadi hati. Kata pun bapak hari kering seetik untuk dulu bekerja tak di hari tak di tanah kerja. Kering seetik mah. Ayo bekerja jangan kering cina kering seetik untuk dulu bekerja. Seperti orang tua kan di damang cabul padahal berbohong dia sakit tidak mau membebankan kepada anaknya, tapi anak mau gering seutik berbeda itu kan beda nanti. Nah ini untuk menunjukkan bahwa kecepatan informasi itu berbeda zaman sekarang. Jadi wajar saja Abu Musa al-Asy'ari menanyakan kita sahabat kira kali itu sebab keterimanya Syaban, surat dikirim Syaban tahun kemarin, Syaban sekarang bagaimana kami harus menindaklanjuti surat ini.
Kemudian dari kejadian itu Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang para sahabat, kita tentukan saja bahwa harus punya tahun keberapa sekarang. Ada yang usul bagaimana tahun pertama itu ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul, berarti bulan Ramadannya awalnya bulan Hijri teh. Kemudian ketika Rasulullah menjadi Nabi. Ada lagi yang usul dari kelahirannya, berarti bulan Rabiul Awal Hijri teh. Itu tahun pertamanya. Tapi dibantah, kita mau sabar dulu orang Nasrani cenah tuh. Tapi itu nyadasnya mau bahasa Sunda ya. Orang Nasrani orang gimana orang Nasrani. Kalau Ramadan bisa saja. Tapi ada yang usul bagaimana kalau Muharram? Nah, cukup mati. Nah, alasannya apa? Muharram. Sebab Muharram itu berhijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So, tampungkan. Ini bisa berapa tahun itu? Sekarang sudah 16 tahun. Berarti sudah 16 tahun baru ditetapkan tahun pertamanya dari Rasulullah hijrah. Rasulullah meninggal tahun 10. Kemudian tahun 12 Abu Bakar meninggal, 4 tahun berikutnya Umar menjadi khalifah. Nah, tetapkan pada saat itu. Ini adalah momen yang penting. Mengapa harus hijrah? Para sahabat sepakat, inilah negara Islam yang pertama ketika Rasul datang ke Madinah. Dan inilah orang-orang Islam merasa tenang untuk beribadah. Kalau sebelum hijrah kan ditindas oleh orang-orang Quraisy. Jadi kesimpulannya begini, saya sering menerima WA dari ibu-ibu bapak sementara doa awal Muharram, awal tahun, dan doa akhir tahun. Ya, bukan. Tapi orang sementara ke awal tahun. Anu kita sebenarnya nanti si ibu-ibu tetap Ustaz rupiah hadisnya sahih teh. Ada tanya sekolah. Kok sih mau jawab talaskeun kan ngintuna. Terus teh, baturan boga hadis. Saya harus mencari sahih dan tidaknya. Lumawi Ustaz keterangan atau tong dengan kirim begitu teh. Neraka. Sebab kata Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan fayatabawa maq'adahu minan. Siapa yang berdusta dengan sengaja mengatasnamakan Rasul, kita doa Rasulullah cenah. Akhir siapa yang berdoa di akhir bulan Dzulhijjah, kemudian tanggal 1 Muharram, maka seolah-olah dia itu berdoa sepanjang 2 tahun. Coba Pak kira-kira. Kubu atau ibu-ibu mau ketinggalan Pak atau pisahnya ngadoa sama dengan ibadah sekian tahun. Itu pun ibadah deui. Padahal Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak tahu, mereka tidak tahu bahwa hijrah mereka itu jadi tahun pertama. Sebab belum ditentukan ya. Apalagi merayakan malam tahun baru Islam. Ayah khutbah di kebun kelapa. Saya tidak bicara khutbahnya, tapi pemuda Persib laporan sama saya. Ustaz cenah khutbah nanti. Hari teh Januari dan Muharram itu berdekatan, Pak. Dan misalnya Januari dan Muharram berdekatan. Kita jangan kalah dengan orang-orang kafir yang merayakan 1 Januari, malam 1 Januari. Nah, khutbah rumah. Sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru Islam, kita rayakan. Nah, semangat pisan sama Pak Ustaz gitu. Kita rayakan, kita pasang obor. Nah, gitu kan. Bukan dia udah bawa udah presis di mana kita itu. Bisa boleh ayam kawai obor teh tim maghrib duduk ke salat Isya. Udah balik nanti jam 11 obornya teh. Baru kahuluan baru pakai. Pokoknya nama. Padahal itu ada
ajaran majusi yang obor teh. Majusi. Adi obor itu mah ka zaman barat itu eta mah. Emang ngajakeun anu ngabring malam ya mengambil muharam. Bari jeung eta teh Rasul tidak tahu, bahkan tidak tahu ya. Sebab belum ditentukan itu ke Umar tahun 16 dan Umar pun tidak merayakan. Nah, orang buat merayakan. Bahkan suatu hari ada orang tua yang datang kepada saya, orang tua santri. Pada abu budak ini menurut dan jadi dokter tapi Abdul Batari, Pak Ustaz, kenapa pesantren Persis tidak libur? Itu tanggal 1 Muharram. Pesantren Persis tidak libur. Anak bapak di mana? Anak saya tidak sekolah, sekolah liburkan diri, mau mati tanggal 1 Muharram. Sampai begitu, tidak saya tanya, anak bapak sekarang sedang apa? So, kira-kira kenal. Sedangkan yang lainnya belajar. Bapak mau pilih yang belajar, mau yang tidur. Tapi saya mau tanya, Ustaz, mengapa Persis tidak mengadakan ini? Persis mau kumaha dalil, Pak. Bapak mana dalilnya? Ya, katanya aku Persis mau mulai dalil ini dilaksanakan. Dalil nasawi pun mau dilaksanakan. Ini kan tidak ada. Pada akhirnya dia, Pak Ustaz, ceramah di rumah saya sekarang. Rangkaian rangkaian malam. Kaitannya dengan 1 Muharram, panggilan gitu. Ini percaya apa sih? Nyatalah kami bersih, tapi seolah-olah menilai kaji itu tidak paham. Coba ya, batu mereka pernah betul. Cahaya itu prek, sebab kaitannya berapa akhir tahun, kaitannya dengan Idul Adha, kan sama itu. Nah, 9-10 Muharram libur deui, kudu prek deui. Kan biasanya ada apa? Ada kunjungannya dari Kemenang, dari Kandepan ya. Kebetulan datang pada kita Pak Jumat. Ustaz, ini santrinya pada kemana? Libur Jumat tuh. Kalau hari Ahad ada. Kalinya ini Pak Ahad. Santri. Pak Ustaz, kemana santri? Ayo mau cetek itu menuju salat itu. Saya harus datang kapan ke sini? Dia mau ayo mau, Ustaz, boleh. Nah itu. Kalau sudah sampai 9:30, barangkali itulah yang dapat saya sampaikan ini sebagai pengetahuan saja. Ada satu lagi kaitan mengapa kita wajib mengetahui bulan Islam. Ada kaitan dengan zakat. Ada zakat yang harus dikeluarkan haul. Haul itu 1 tahun sekali zakat. Jadi kalau ibu-ibu punya emas dan emas itu sudah mengendap selama 1 tahun, ada 80 gram simpanan ini atau uang seharga senilai 80 juta 1 tahun. 80 juta itu kan 1 gram saudara antam teh 1 jutanya, berarti sudah nisab. Ada 80 juta, kemudian tidak dikeluarkan zakatnya. Ibu lihat Quran surah At-Taubah ayat 34-35. Firman Allah, zakat-zakat itu akan dikumpulkan dan dijadikan setrika. Kemudian pada hari kiamat nanti akan disetrikakan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Diistrika, setrika, tarangna, tambungnya, tombongnya, semuanya. Ada makanan itu. Ini harta yang tidak dikeluarkan. Itu hawa 1 tahun itu 1 tahun hijriah. 1 tahun hijriah. Karena itu untuk memudahkan kan kita tidak apa ya. Menurut apa bulan hijriah? Itu ayat kaitan yang atas. Ya.
gajian nanti pasaran kamu kok gajian tiap Muharram siapa gitu dijamin kalau protes apa cerita bayaran ini cerita budak teh tuhnya dikarenakan tidak ada kaitan dalam apa bulan Ramadan buat apa ada kaitan dengan THR. Nah karena itu keluarkan zakat itu pada bulan Ramadan walaupun belum 1 tahun sebab nanti pada Ramadan lagi kita ingat mun ayeuna bulan Dzulhijjah dikeluarkeun ada bulan naon cenah bener dikeluar oge da batu mah teu apal kan gitu apa kurang sabaraha padahal malaikat apal catat satu malaikat itu kaitannya dengan zakat kaitannya dengan saum tanggal 13, 14, 15 itu wajibnya mengetahui kalender Islam. Alhamdulillah kesatuan Islam sudah mengeluarkan bahkan saya tadi pakai wah itu sudah sebenarnya ini itu pemengkop kan hebat ini hati-hati ke ilmu agama mana begitu ada agama mana ketara ditinggali itu teh ini yang tinggal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, semoga bukan hanya menjadi ilmu tetapi menjadi hikmah. Artinya bagaimana kita harus bertindak menyikapi bulan-bulan Hijriah, dan semoga kita juga bisa mengajarkan kepada yang lain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.